Ini tebing 50.000 be mun lain mun coblos. Arak sopok dengan sedia no meter caleg-caleg niki tebingan 100 500 maun kepeng 5 caleg lagu ndarak bae mun pelek mun coblos sopo-sopo kanggon deng kanggon ne kepeng haram mun pada makan lagu aruan tobat wah lewat nih. Lamun arak menuntan dia tekanggo bait kepeng dengan karena kita terikat dengan akad kan wam tak berakat lemak tolong pilih saya tebe mengkepeng satak saya ke 1.000 andin mundem cara pilih lemak kepeng samum telan niki samum kelorang niki mum kadu niki iya jadi api neraka lemak aduan tobat lamun bau tulakan sama saya ngeten ya. Lagu ia keliru tan terup ampun susah yang buat kurus ruan tendak yang buat susah sedih wajah jadi cemberut terus kenapa karena terlalu banyak memikirkan dunia. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajah sai luwe pikiran dunia maka hatinya menjadi gelap. Hati menjadi gelap cerminannya di wajah. Lamun bereng ngatemu nindah bereng. Lamun ustaz tuan guru banyak sekali dia ceramah kadang tidak terkesan apa yang dia sampaikan itu kembeen kata ulama saya nggak niat ngeraos di neman amalang lagu lamun terkesan apa yang dia sampaikan itu ada ruh menandakan dia juga sudah amalkan contohnya seperti sholat berjamaah jarang mendengar tuan guru rawas sholat berjamaah atau ustaz kembeen badai kenia dia cari sembahyang berjamaah enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli faqad qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim inna anzalnahu qur'anan 'arabiyyan لعلكم تعقلون ويقول أيضا في آية أخرى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا العربية وعلموها الناس ويقول أيضا في حديث أخرى من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله الجنة وشفعه 10 من أهل بيتها قد وجبت له النار صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Sarang-sarang kita muliakan dan hormati dane-dane para tuan guru, para alim ulama, dani-dani al-mukarramun, para asatid, dani-dani penglingsir, tokoh agama, tokoh masyarakat, dani-dani penghulu, dani kepala desa atau yang mewakili, dani kadus, tamir masjid, tokoh pemuda, tokoh wanita, singkatnya hadirin dan hadirat, jamaah pengajian dalam rangka
Bekarah. Anak-anak kita asal katanya kita masuk mulai ngaji Al-Quran surat Al-Baqarah yang pun teparan bekarah. Mula lamun dengan bekarah harus ngorok sampi. Ya, kan Al-Baqarah niki artinya sapi. Anu kena keluhin. Badek kejak laek dengan toa sampi mun gorokan. Si cemoh isi syukur sak bijen tahu baca Al-Quran belik. Lamun tu berajah masih tu kodek murat penter, murat ceket lagu lamun wah tawa atau mulai berajah ia agak sulit. Maka yang memberikan apresiasi yang tinggi kepada Ustaz yang membimbing biji jari niki. Dinarak sak paling pantas, sak paling cocok entan ti ajahan biji jari balok bayi balok, kecuali ajarkan kepada mereka mencintai Al-Quran. Di akhir zaman niki kecintaan kita kepada Al-Quran sudah jauh sekali menurun. Jarang dengan baca Al-Quran bilang jelo. Baca Al-Quran paling sekali setahun. Pas nafiaran berderus bulan puasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam berjarak-jarak antan baca Quran. Astaghfirullahaladzim. Anak-anak kalau di Pakistan yang kecil-kecil gini sudah hafal 30 juz Al-Quran. Di South Africa yang punya kawan namanya Haji Mahmud. Jadi beliau cerita balen dengan Islam sak tinggal sak mendot lek negara South Africa atau Afrika Selatan niki. Balen dengan Islam, askedi dengan Islam tu 5 juta. Lagu setiap bale minimal sopok hafiz atau hafizah. Lamun dek bapak anja inaan hafal Al-Quran. Lamun budaya anak makin niki anak kan harus hafal Al-Quran. Nah kita Indonesia ini alhamdulillah sudah banyak yang menghafal Al-Quran. Lamun di sopok kampung dia narak hafiz Al-Quran, maka seluruh penduduk kampung niki berdosa. Arak hafiz Al-Quran di kampung niki? Arak napa ndek? Dia nama narak berarti selapu berdosa. Karena menghafal Al-Quran niki fardu kifayah. Maka mudah-mudahan salah satu atau selaput niki bija jari menjadi hafiz Al-Quran. Muhammad Hafiz boleh ia juluk gamak tan binaan bija jarim hafiz atau hafizah andi salema tak anapi kena hafiz. Hafiz niki artinya adalah menjaga hafalannya, dia jaga bacaan Al-Qur'annya di dalam dadanya, di dalam kepalanya. Ndin sibuk si HP doang goyo. Siapa yang mau jadi hafiz Al-Quran? Saya melet. Harus selaput melet timanja satu-satu niki. Lamun tu India timanja umur 50 tahun mulain berajah Al-Quran ada yang jadi hafiz. Yang punya murid satu orang dari Amerika namanya Tom. Dia tamu Islam siapa lupa yang namanya karena sudah 6 tahun 7 tahun yang tidak ketemu. Yang di Denpasar punya murid satu orang Amerika, dia dosen terbang di UNUD, diterbangkan dia belajar sama tiang baca Al-Quran 65 tahun mulai belajar. Memang dulunya orang Islam lalu merhatiin ganjil dengan Islam, akhirnya kesan tertarik untuk belajar Al-Quran. Saya malah jadi hafiz. Ya kecerita menjuluk keberembe kebelik fadilah, berembe kebelik keuntungan, berembe kebelik ganjaran dengan sahafal Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis, "Qara al-Quran fastaghfarahu fa ahalla halalahu wa harrama haram
haramahu Allahu al-jannah wa syafa'ahu 'ashratin min ahli baitiha qad wajabat lahun nar. Saya baca Al-Quran mu napal tolong dah sejus. Di menuah baca mu napal tolong dah sejus fa ahalla halalahu wa harrama haramahu mun halalang napi sak tekangguan si Al-Quran dait mun haraman napi sak teharaman si Al-Quran adkhalahu Allahul jannah yang berjulu tetamak sida-sida Allah Ta'ala jog dalam syurga sendik neman dengan lain tamu syurga. Niki keistimewaan nomor satu. Yang kedua, wa syafa'ahu 'ashratin min ahli baitiha qad wajabat lahun nar. Dait dengan sahafal Al-Quran mun amalan kandungan daripada Al-Quran niki kanggun selamatang tebing wewenang sida-sida Allah Ta'ala selamatang 10 anggota keluarganya sak wajib tamu neraka. Belum ada jaminan marah niki anda menjadi dokter arak jaminan tamu surga dokter. Dende nak tamu surga dokter nyelahang badan tahu dokter. Lamu mula nia tahu nyelahang endek sakit dokter. Mati no endah cocok. Lagu ya doang tanpa ada melet seriuk bayi bija jarim. Ada yang sak jadi dokter sarjana. Dia nak jarang berfikir untuk jadikan anak-anaknya menjadi hafiz atau hafizah padahal jelas jaminannya. Yang tamat surga berjulu moyan tebing keistimewaan baun syafaatang 10 anggota keluarganya dari dalam neraka. Dengan sahafal Al-Quran nikin dia ni ada sentuh isi api dunia dan api akhirat. Lemak kanggun tama dengan sahafal Al-Quran ni kojok dalam neraka lagu dia ni sentuh isi api mun lalu baik papuk jaga. Mungkin bekas pacarnya boleh juga tuh. Siapa tahu. Who knows? Si kangen lalu si Brian. Lemak tumbau tolong. Papuk tu. Mungkin Ina tu mungkin Ahmad. Kan dia narak ketahun dia narak ikan niki. Mbe laik lemak. Surga apa neraka? Mudah-mudahan kita masuk syurga semua. Yakin lagu umat Islam janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selamun mati dalam Islam wajib nak tamu syurga. Amin ya rabbal alamin. Lagu sendik neman tamu syurga tertelap penjulu li neraka dengan sak luik dosa. Berembintan ada sandik mampir li neraka. I will tell you the receipt. Saya akan kasih tahu resepnya nanti. Bareh dulu. Oh, ada caranya. If you want to entering the paradise without bahasa Inggris, angka mak ternyok lalu dia mah dengar dengan bahasa Inggris mana? Apabila kalian ingin masuk ke dalam syurga tanpa hisab, maka penuhi syaratnya. Saya bacakan hadisnya dulu. Barah kak jelasan lagu. Saya mau bicara, tiang ingin bicara mengenai Al-Quran. Rasulullah bersabda, "Man hafadha alaihin as-salawatul khamsah, akramahullahu bi khamsati khisalin." Saya jaga sembahyang 5 waktu di masjid atau di musolla di awal waktu dengan cara berjamaah. Allah akan muliakan orang itu dengan 5 perkara. Sak pertama, ndek niat tebing miskin. Itu untuk dunianya. Amin ya rabbal alamin. Saya melet miskin. Lamun menu pacuan sembahyang ngajak masjid atau musola. Ni balin doang doang sembahyang. Hai ajam sembahyang li balin. Niki teman tiang mondok dulu di Bodak. Dulu dia ganteng dulu. Yang ke nani yang ganteng. Tiang satu kelas ternyata. Saya nggak ngonek dewa bedahit. Tangan selai tahun tinggi, selai tahun lebih dewa bedahit. Maka terbedang kan aku kurus lu jari.
Saat pertama, rafa'ahullahu dayya'a rizquhu, sabda Rasulullah. Yang tangkat kemiskinan dengan salitu-litu jok masjid 5 kali sejelu semalam, ndek niat tebing lapak sida Allah Taala. Dendek kena amin ini memang pasti nih kita. Lagu kan bangkat doang, tahu pada mana ngebang di masjid. Takut miskin. No, bangkat dan tahu beng rezeki. Saya canin rezeki. Selain Allah tidak bisa bangkat, ampun tahu beng rezeki, berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki, ndek perlu bangkat. Andin mula bangkat doang tahu beng temangan. Dengan handek berdaya bangkat ndek mau mangan. Niki yang pertama, masalah dunia. Solat ternyata selesainya masalah akhirat kita pakai. Solat saja selesai masalah dunia kita. Bahkan solat ini bisa menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ndek marak pegadaian. Pegadaian apa dia bilang? Menyelesaikan masalah tanpa masalah ya leka kena. Terjajah tambah masalah baru iya. Yuk, kalau kita punya perhiasan kita gadekan di sana, kan harus sembahyang bilang bulan. Bukankah itu masalah? Ini telang no anda mumbait lah bayan. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan bebaskan seseorang dari azab kubur. Berarti itu sudah masalah akhirat. Salat menyelesaikan masalah di kubur loh. Kemben kata ulama, saya ngak 5 kali nojok gedeng di sida Allah Taala. Masjid itu bukankah rumahnya Allah? Lamun girang 5 kali nojok gedeng di sida Allah Taala, maka Allah gampang bilang sama malaikat, "Den dek ketua nanti singak 5 kali nojok baleng." Satu ketuan saya sandewa hojok masjid. Diminuh mati doang pok nojok masjid. Tepunggu. Mau bengak lalu malaikat. Hayar lo tahi kene ini. Jam 10 kan anda tahi kojok masjid dengan mati. Supaya jadi pelajaran kita. Kita harus jatuh cinta kepada masjid. Karena janji Rasulullah SAW, man alifal masajid alifahullah. Saya cinta kepada masjid, maka Allah akan mencintainya. Lamun dah cintai si Allah Ta'ala, ndem susah. Dendek bebelako, pasti miak tebing. Karena Allah maha mengetahui apa yang kita butuhkan. Lagu ia keliru tante, irup. Ampun susah. Yang buat kurus ruan tendak. Yang buat susah, sedih, wajah jadi cemberut terus. Kenapa? Karena terlalu banyak memikirkan dunia. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajah, sai luwe pikiran dunia, maka hatinya menjadi gelap. Hati menjadi gelap, cerminannya di wajah. Lamun bereng hatimu nindah bereng. Tetapi siapa saja yang banyak memikirkan akhirat, kata Sayyidina Ali, maka hatinya menjadi bercahaya sehingga wajahnya cerah ceria. Ndek nuah susah, cuma ndek bodoh kepeng. Yang ketiga, saya jaga sembahyang di masjid ini, tiang ingin kasih tahu resep supaya masuk surga tanpa hisab. Sekali lagi, semua orang Islam, sabda Rasulullah SAW, pasti entama surga asalan mati dalam Islam. Lagu sendik teman tetama ajak surga harus terpersih dulu. Betul terpersih neraka bahasa lingkung neraka katanya. Baik, yang ketiga sabda Rasulullah SAW, saya jaga sembahyang di masjid atau di musola dengan cara berjamaah di awal waktu, maka Rasulullah bersabda, Allah akan berikan catatan amal dari tangan kanannya. Yang tebing catatan amal dari tangan kanan. Dalam Al-Quran surat Az-Zariyat Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Adapun bermula orang-orang yang diberikan catatan amal dari tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisaban yang kecil. Sekedip peketuanan ndek lalu mu ya sak ketuan teni malaikat. Lamun ketuan si manusia sang ini tak mekelit.
Lagu lamu malaikat dia tahu bekelit pertanyaan malaikat. Ni dia terima sogoan malaikat. Ni tebing 50.000 be mun lain mun coblos. Arak sopok dengan sedia no meter caleg-caleg niki tebingan 100 500 maun kepeng 5 caleg lagu ndarak bae mun pelik mun coblos sopo-sopo kanggun deng kanggun ni kepeng haram mun pada makan lagu aruan tobat wah lewat nih. Lamun narak menuntan dek tekanggo bait kepeng dengan karena kita terikat dengan akad kan wam tak berakat lemak tolong pilih saya tebe mengkepeng satak saya ke 1.000 andin mundem cara pilih lemak kepeng samum telan niki samum kelorang niki mum kadu niki iya jadi api neraka lemak aduan tobat lamun bau tulakan masih inget nih ya. Pidon lalu mu henti kepeng baraan dia kau coblos melek lagu mu sembih kepeng badak jahilui menonton dia tekanggo astagfirullahaladzim ni nyata-nyata buat kepeng dengan lagu dia mencari pelik andim berdua sampi baik mau mawisan lek bangkat dengan dan reda saya pe bangkat tak mengawis ni berarti anda sudah memberikan sapi anda makanan dari barang haram sampi ampuk daging sapi itu haram jadinya loh lama melalui ngawis lek bangkat ni si nak tele-tele dengan ajam sampi ni kilit timuk lagu lalu nak bangkat dengan bau ketujur meni-meni belakok jok lulun ketujur no tuak kendeng ketujur oh unin ni bau ni kena oh langsung bau ketujur kanggun deng kanggun no lagu ni kena au ndek apa epin kena au astagfirullahaladzim si jamak entah ni penusian dan ketanken aruan tobat menarak menuntan tobat ya campur dengan Islam ya susah makin niki lihat saja di Palestina di mana-mana Islam dihina termasuk di Indonesia Islam sangat direndahkan di Indonesia ini kok. Kenapa? Karena kita mungkin tidak memperbaiki, tidak menjaga makanan kita, tidak menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan ngebang nia masih teman-teman li bangkat. Lamun sa bangkat ja masihlah mending. Sa main catur nih, lunjukkeun main catur nih ngebang, langsung main catur. Itu yang ketiga tadi diberikan catatan amal dari sebelah kanan tangan kanan. Orang yang diberikan catatan amal dari tangan kanannya, Allah akan hisab dia dengan hisaban yang ringan. Wa yanqalibu ila ahlihi masrara, dan dia kembali ke keluarganya dengan gembira. Ulama menyampaikan dengan tulah kena keluarga mau angkat tinggi-tinggi. Buku catatan amalnya dia angkat tinggi-tinggi dengan mengatakan, lihatlah, saya mendapatkan catatan amal dari tangan kanan saya. Marantan kanak-kanak saat tebing rapot mau juara. Saking gembiranya. Yang keempat, Rasulullah bersabda Allah akan berikan dia kesempatan melewati Siratal Mustaqim secepat kilat. Niki yang paling keren nih kita. Melewati Siratal Mustaqim marak kebecat kisap. Siratal Mustaqim ini sabda Rasulullah SAW si belon kelampan 1.500 tahun. 500 tahun mendaki, 500 tahun menurun, dan 500 tahun berkelok-kelok, dan di bawahnya api neraka jahanam. Mau kebelian, pira kebelian, berembe kebelik. Tetian Siratal Mustaqim niki rambut dibelah 7. Tahu mak liwat berembe kesakti menok. Tahu liwat li begitu. Itu kan tajam, itu lebih tajam daripada pisau silet. Lamun bulu pelah bitu. Tahu mak genjah ndak bisa. Maka caranya bagaimana? Jaga solat berjamaah di masjid. Insyaallah semua niat, oke? Okay? Keren orang sholat di masjid itu. Berembik beli pahala dengan sembahyang masjid.
Pira derajat? Oh, penter-penter 27. Kalau kita ilustrasikan dengan kepeng, harus jadi mendot kepeng ni. Lamun sembahyang mensa amiak tupak, ayam tupak 1 juta, lamun sembahyang berjamaah ayam tupak 17 juta. Ambil yang baik. Angkat darah bani nyebut, berarti dia cara baik sampai 17 juta. Lian Mayus. Ini dekat Bali untuk masjid. Dia cara tarik kan dah jok masjid. Padahal Rasulullah bersabda, la salata li jaril masjidi illa fil masjid. Dia nesah sembahyang dengan sabederek balin kanca masjid kecuali sembahyang ojok masjid. Ini ke hadisnya sahih. Kata Imam Malik, Imam Hanafi juga berpendapat sopok mama dengan mama sauha akil balik sembahyang li balin dia nesah wajib nulang ojok masjid dan sembahyang. Lagu kata Syafi'i sah sembahyang lagu dia mau pahala. Lamun sembahyang li balin. Lamun dengan mama sembahyang li balin kata Ustaz Abdul Somad, belikan dia mukena warna pink. Saya ingat dengan Nina doang sembahyang li balin. Niki tang diundang untuk ngisi pengajian juga. Acaranya ba'da Isya, tapi yang diminta salat Isya di masjid itu. Begitu yang sampai masjid langsung azan Isya dan yang disuruh jadi imam. Yang bilang tidak mau jadi imam. Loh kenapa? Soalan sab nina kanca mama niki ia sejajar di dalam masjid. Masjid itu dibagi 2. Tengah-tengahnya itu sebagian kiri perempuan, bagian kanan laki-laki. Hanya berjarak sama tire. Apa orang kelambu. Ia jadi jarak. Hai aja menintang bersap no endah saya bilang. Meniunin merebot. Saya nggak darat dengan mama taek al-mukarram. Nina doang ini berjamaah. Berbahaya. Susah kalau kayak begini. Baik. Yang terakhir yang kelima, Rasulullah bersabda, dengan saya jaga sembahyang di masjid 5 waktu sejelo semalam, Allah akan izinkan dia masuk syurga tanpa hisab. Dia nak ketuan-tuan. Dia semal beketuan si malaikat karena sudah membawa stiker. Apa stikernya? Salat 5 waktu berjamaah. Dengan saja cara berjamaah di masjid, dengan saja cara sembahyang, okey? Orang yang tidak salat, sabda Rasulullah SAW, siksaan 15 siksa. 5 di dunia ketika hidupnya, dan yang terakhir niki dia diterima, dia tebeng pahala seluruh amalnya, puasanya, hajinya, zakatnya. Lamun dia cari sembahyang, dia tebeng pahala insyaallah taala. Di dalam Al-Quran kan kandungannya salat. Kata ulama, setiap ayat Al-Quran yang berakhiran dengan mengatakan warka'u ma'ar raki'in wasjudu ma'as sajidin, maksudnya adalah sembahyang berjamaah. Rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Artinya apa? Sembahyang berjamaah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita salat berjamaah sampai akhir hayat kita dan anak-anak cucu kita jaga salat berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ke Al-Qur'an. Tiang sampun Islamang bule kurang lebih 56 dengan. Beberapa orang dari Australia yang Islamkan mau cerita tentang araan atau luwe dengan Islam sak dek mantau baca Quran. Mu bengak lalu kan. Menunjuk how come Muslim people cannot recite Al-Quran? Ini lalu dengan Islam dia tahu baca Al-Quran. Coba angkat tangan saat dia mantau baca Al-Quran. Dan semua sudah bisa lawan dengan Islam. Lagu ia bengak lalu dengan bule niki Australia niki. Ini lalu dengan Islam dia tahu baca Al-Quran. Padahal Al-Quran itu kan menjual buku petunjuk. Dengan beli motor baru, biasa arak buku petunjuk penggunaan. Nah, orang Islam memiliki buku petunjuk bagaimana cara amalkan Islam, yaitu Al-Quran. Lagu berbincang tak tahu ambil pelajaran dari Al-Quran, baca baik di teman tahu. Pira keluar sebetul jadi ni kita. Arak ibu-ibu tiang dia tahu baca Al-Quran Al-Mukarram. Sudah tua dia ibu-ibu. Angkam dia tahu baca Angkam dia berajah no layak masih masak kode. Dia tebing lo berajah layak si wayahan. Lamun disogul lamun tabrak mesti motor.
Belajar Al-Quran niki sangat gampang. Allah firmankan dalam Al-Quran surat Al-Qalam. Satu surat Allah mengulang 4 kalimat yang sama dengan pertanyaan. Sekaligus tantangan dari Allah Subhanahu wa taala dengan Allah berfirman, "Walaqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fahal mim muddakir." Sungguh aku telah jadikan Al-Quran itu mudah untuk dipelajari, mudah untuk dihafal. Fahal mim muddakir, adakah yang mau mempelajarinya? Bukankah ini tantangan dari Allah Subhanahu wa taala? Terutama anak-anak kita yang umur 0 sampai 10 tahun, itu paling mudah dia menghafal Al-Quran. 0 tahun. Loh, ada yang bisa baca Al-Quran, bahkan ada. Niki mukjizat. Yang punya guru dari Malang, namanya Syekh Sufyan Nur, untuk tahsin Al-Quran. Beliau, salah satu istri beliau adalah hafizah Al-Quran. Enggak purut baca Al-Quran sejelo-sejelo. Akhirnya anak ini hamil istrinya. Terus, tapi dia tidak pernah berhenti baca Al-Quran. Hamil terus. Demen mulai ngeraos, tahu ngeraos bijen niki sak lahir niki, 4 juz ternyata munafal. Bayangkan mukjizat Al-Quran. Kanak dia nuah nyerangan tengah hinaan doang, sambil dia nyusu, sambil dia nyonyokkan anaknya, dia gendong, terus dia baca Al-Quran ibunya nih kita. Namanya hafizah Al-Quran. Memang penting untuk kita lamun mele penter bije jarim. Bagaimana cara mulai dari awal? Mulain sendek neman merari. Calon suami istri niki dia sudah atur amal sebenarnya. Terus lamunah mulai merari, munah berkawin, nikah, maka dia harus jaga amal agama di rumahnya. Niki kalau mau dari awal. Dia jaga amal dari rumah, lamun bau dende arak TV li balik. Bengak lalu dengan hendarak TV. Berembin tanta irup hendarak TV. Tidak akan mati, coba aja matikan TV, Anda tidak akan mati kok. Terutama di minat tamu bulan puasa lah mak. Lamun bau dendek baik boya TV. Supaya supaya amal agama kita terjaga full, baca Al-Quran terus di rumah. Kalau saudara-saudara kita di South Africa, lamun tamu bulan Ramadan, dia narak mun setel napi-napi. TV mun balik ke tembok kandangan. Mencabut coken. Supaya apa? Supaya semua anggota keluarganya membaca Al-Quran. Lamun itu demen lalu boy TV bulan puasa isi kuntut tungkulan. Iya tu nano antih. Apa sih nebuka nih kita? Nyaur. Imsak. Padahal itu kurang bagus. Dan cari puasa noh ngeras-ras. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fahal mim muddakir. Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan Al-Quran untuk difahami, dihafal lafaznya, mudah menghafal lafaznya, kemudian mudah juga memahaminya. Al-Quran ini kita. Yang punya teknik mengajar anak-anak membaca Al-Quran hanya 7 kali pertemuan. Dijamin bisa membaca dan menulis Al-Quran. Kalau sistem yang konvensional yang lama, sistem lama kan alif atas anuna tasna ana, sama masih ingat dulu. Alif waw atas aununa tasna auna, alif ya bawah inuna tasna ina. Lanjut. Alif atas anun 2 dapan nun. Pinter. Ada teknik membaca Al-Quran dengan cara menulis. Pegang tangannya anak-anak kita, mengajarkan mereka untuk bagaimana menulis huruf alif, huruf ba dan seterusnya. Dia nak lupa jangan kentoa. Lamun menin tan tajahan biji jari. Dia memang tahu membaca, mau tahu nulis sendah. Menulis ini menyebabkan seseorang mudah menghafal, menengat sengat tulisan. Kalau Anda ingin sekarang menghafal 3 atau 2 ayat, 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah,
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. Coba tulis tentang kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Maka anak-anak kita nanti akan menjadi senang, menjadi gembira. Bagi yang tua-tua, kalau mau mulai menghafal, coba hafal surat Yusuf. Karena surat Yusuf ini kisah terbaik Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Sungguh kami telah mengisahkan kepada kalian kisah yang terbaik, yaitu kisahnya Yusuf alaihissalam. Tapi baca sama terjemahannya. Insya Allah mudah menghafal. Lagu itu yuluan apa lagu kecimol. Lamun lagu-lagu jangan kamu murah lu apa. Kata Imam Syafi'i, dem kanggo benyanyi sebenar. Yang lagu itu ditujukan kepada manusia, kepada makhluk. Bilang rindu, cinta, kangen. Dem kanggo jok sesama manusia. Lagu kan dia doang, lagu-lagu dangdut, pop-pop ini kan hanya kepada manusia saja lagu-lagunya. Terarah arahnya syair-syairnya itu. Dulu yang masih muda suka sekali sama lagu-lagunya apa? Ada lagunya Bryan Adam. Nggak ada yang kalau anak-anak ini mana tahu Bryan Adam. Kalau di angkatan kami itu ada Look into my eyes. Itu lagunya. Tapi dulu, kalau sekarang sudah bosan, ya, lebih senang membaca Al-Quran. Al-Quran kita harus membacanya minimal 1 juz 1 hari. Berbentan baca Al-Quran sak benar, ada sak mau 1 juz sejeluh. Baca Al-Quran niki harus ikuti tanggal bulan atas. Malam niki tanggal pira? Tanggal 14, berarti kita harus membaca juz yang ke-14 Al-Quran. Kemben ada yang sak connect, ada yang sak nyambung antara atin jiwa kita sama kosmik ciptaan Allah bulan. Napi maksud niki kata ulama, ada yang sak ndek beridap waktu ni ye becat lalu lampak. Kalau yang tanya ini semua kita ini memiliki pendapat bahwa waktu terlalu cepat berlalu. Terutama dengan searak kredit. Angka nak aruluk tanggal 5. Padahal itu kan sekali sebulan datangnya. Lagu saya nggak kemben. Ia sih terfokus. Dia muah alihang pikiran hati kita kepada tanggal yang Allah ciptakan di atas. Lamun bulan di atas niki dia nuah berubah kelampanan. Tanggal nendah den harak tanggal telung dasa seke. Aran bulan atas telung dasa seke. Berembe kira-kira bentuk bulan telung dasa seke ni kita. Bulan kalau tanggal 1 hampir tidak kelihatan karena dia hanya naik beberapa derajat. Tanggal 2 berubah dia, tanggal 3 berubah, tanggal 15 sempurna, kembali dia ulang. Nah lamun tanggal telung dasa seke berembe yang dua. Ya ampun dendek turut tanggalan bulan atas. Lah anu tanggalan bulan niki Januari niki Februari niki lamun turut dia aja ane ya wasip terpengaruh sekedik-kedik kebocah tanggal 10 saya nggak iya nak jatuh tempo kreditan tanggal 10 iya dong pada pikir. Tapi kalau hati kita terkoneksi dengan ciptaan Allah di atas hendak, bagaimana hebatnya bulan kembe nampuan air laut ini pasang surut karena pengaruh apa? Pengaruh bulan. Bagaimana kalau pengaruh bulan yang demikian besar kita masukkan ke dalam diri kita dengan cara baca Al-Quran bilang jelo 1 juz. Hari ini tanggal 14 maka baca juz ke-14. Ini memang perlu waktu panjang untuk menjelaskan juz-juz dalam Al-Quran. Karena juz kita kan kebanyakan tahu juz apokat, juz jeruk, juz mangga, melon. Mana pernah memikirkan juz Al-Quran?
Tapi mudah-mudahan dengan bekarah niki anak-anak kita ini semangat belajar Al-Quran nggih. Ada yang sudah hafal 1 juz enggak dari anak-anak kita yang bekarah ini? Araan saya hafal sejuz? Hah? Di Manara. Oke. Minimal semua kita ini laki-laki maupun perempuan minimal kita hafal 10 surat terakhir. Harus minimal itu 10 surat terakhir. Sehingga lamun lumbar niki laki-laki niki ojok sopo tahu mampir sembayang nini imam dia datang ini terdorong jadi imam. Terus ndak mau hafal surat-surat kan dia mbani. Minimal hafal dari alam tara kaifa fa'ala supaya keren. Kalau bisa hafal surat-surat panjang, surat Yusuf. Ya, karena surat Yusuf itu lebih mudah dihafal karena alur ceritanya berurutan. Kemudian surat Al-Kahfi, surat Yasin. Siapa yang hafal surat Yasin coba? Saya kasih uang 50.000 nanti yang hafal surat Yasin. Ndara 100 lasengan ini malu hafal surat Yasin membaca sekali seminggu bilang Jumat lamun no. Yang dibaca setiap kali seminggu itu surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi malam Jumat atau siang hari Jumat, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosanya sampai Jumat depan. Ibu-ibu baca surat Al-Kahfi. Semua kita harus baca surat Al-Kahfi. Niki fadilah pertama, Rasulullah bersabda yang tampunan dosa jangka jelomu Jumat muri. Anden mati di minggu dia baca surat Al-Kahfi, pasti Allah jaga dari api neraka. Amalan sangkan dan cukup kena amin doang. Ditambah dalam hadis lain terombon telu jelo. Solas jelon tampunan dosa dengan sak baca surat Al-Kahfi jelo Jumat. Dait anden dajjal datang pada minggu dia baca Al-Quran, pasti Allah jaga dia daripada fitnah dajjal. Ada yang hafal surat Al-Kahfi? 10 ayat pertama kalau begitu. Karena Rasulullah bersabda, barang siapa menghafal 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir surat Al-Kahfi, maka pasti Allah Subhanahu wa taala jaga dia daripada fitnah dajjal. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ayat pertama. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina 'ajaba. Keren, sudah hafal 10 ayat. Selesai urusannya dengan dajjal. Amin ya rabbal alamin. Ngapal ya murah, lagu jaga hafalan ya sulit. Menghafal itu gampang. Tiang bisa menghafal dulu 1 jam itu bisa hafal 1 lembar. Tapi mengulangnya itu yang sulit, menjaga hafalan itu. Kecuali kita membiasakan diri kita. Mudah-mudahan sekali lagi anak-anak kita niki harus memang semangat dorongan dari orang tua. Untuk anak-anak kita dari tenda dendek baik luwe lalu entah nebeng tegel HP.
Ini HP niki namanya setan gepeng. Suka mengganggu anak-anak dan orang tua. Satu ketika tiang ditelepon sama teman tiang dari Batam. Tengah malam dia telepon. Dia bilang, "Ustadz," saya tanya dia, "Come on, what you want? Why you call me on the late night?" Saya bilang. Saya tanya dia memang ahli bahasa Inggris dia, teman tiang niki, dan bahasa Urdu, bahasa Arab. Kenapa nelpon malam-malam? Dia bilang begini, "I would like to tell you, you have to realize that not many ustad who able to speak English." Dia bilang begini, ya keprengat dia lu ustad dia pintar bahasa Inggris ini. Maksudnya, no, use your English as see like use a gun to catch people come to Islam. Gunakan bahasa Inggris yang Anda bisa itu untuk menarik perhatian orang supaya dia mau masuk Islam. Dia bilang, saya bilang, benar juga. Akhirnya tiang mulai jalan-jalan, yang paling berkesan tiang Islamkan orang di atas pesawat. Sebelumnya tiang tinggal di Denpasar, Pak. Tiang 16 tahun tinggal di kota Denpasar. Tiang baru pindah ke Lombok niki baru 6 tahun. Karena di rumah kita bikin pondok pesantren, madrasah khusus mempelajari Al-Quran. How to recite Al-Quran properly. Bagaimana membaca Al-Quran dengan benar. Tiang Islamkan orang di atas pesawat waktu niki tiang pulang dari Jeddah. Mampir kita di Qatar, di Doha. Mau terus harap dengan lek kirin niki mau ketua nembelek pakai bahasa Indonesia dari mana? Sang bilang gitu. Dia mau aja turun doang, dia cara menjawab. Terus yang tanya bahasa Inggris. Saya bilang, "Where from?" Dia bilang, "We are neighbor." Kita bertetangga, dia bilang. "Bagaimana saya ada punya tetangga kayak kamu ini?" Saya bilang, "Bukan, kita bertetangga, saya dari Filipina." "Oh, ngapain di Jeddah?" Saya bilang, "Kita sama-sama di satu pesawat." Dia bilang, "Saya kerja pasang kabel." Dari Filipina, dia datang kerja ke Jeddah, pasang kabel. Sudah berapa tahun? Saya bilang, "Sudah 8 tahun dia tinggal di Jeddah." Terus saya tanya dia, "Kamu Islam?" "Kamu tidak jadi Islam." Dia harap dengan tehenam Islam. Arat lagu dek gemes tamu Islam lamun dek datang li ate kunin. Hayalo aja ante li ate menjadi mini. Lamun mula dengan tahu jadi Islam tanpa ada orang yang memberitahunya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menurunkan nabi dan rasul. Karena tugas nabi dan rasul itu dakwah, ajak kepada Allah. Saya bilang gitu. Mau terus meniunin. Arat batur ketemu Islam lagu dek cari sembahyang. Ini penyakit ini. Islam lagu dek cari sembahyang. Karena Rasulullah bersabda, perbedaan dengan Islam kanca dengan kafir adalah meninggalkan sholat. Dengan sadik cari sembahyang kafir niki. Sehingga apa, orang kafir aja dia bilang seperti itu. Ini tamu Islam lagu dia cari sembahyang, dia bilang. Kalau di Bali kita dakwah sama orang-orang Hindu, saya nggak duit dengan Islam niki le. Kelompok jauh pokoknya dengan Islam, pokoknya yang di Bali yang datang dari luar Bali meniunin dengan Hindu. Ije laku nih, engken cara nih raga minum nak cimilu minum. Berbentang kayak tamu Islam, dia nak contoh lek kamu. Itu lalu mabuk kamu milu nih, mabuk ni kena dengan Islam. Iraga mutajen, wak cimilu mutajen. Oh nih, itu lalu bergocek. Kamu milu nih masih bergocek kunin. Ini buruknya perbuatan orang Islam yang pun susah dengan tamu Islam. Karena apa? Kita tidak bisa memberikan contoh. Lamun sahabat-sahabat lain kalau dia pergi dakwah apa dia bilang? Kunu mithlana. Come on, you become like us. Jadilah kamu sebagaimana kami. Ini lamun kadu kecapong putih mumparan haji doang. No, pakaian haji itu tidak boleh pakai peci. Pakaian yang paling dicintai Allah itu warna putih. Kalau bisa pakai warna peci putih, Pak. Dia ndek kadu hak bereng dia mau popo ndak singane ndak. Jadi kadu kecapong bereng ini. Wah popon, banding ke Betara ampala membani popon. Masuk akal kan? Iya, lamun menungkah kadu kecepong bereng. Andi nak pendek si begang. Dari pastiin baik senda hambut. Dem bani doang sih itu kambun.
Andin aran sak jangka kuning ru nenda si ngone nuan pitu tahun nang kadu. Pitu tahun nang kadu dia nu apa-apa. Ya ampun, kalau saya itu ndak usah pakai peci hitam itu sebenar. Gentin kembe apotek kadu. Ne paceri dia dah ka baik kita kadu anu aja. Yang punya jamaah pengajian di Masjid Muncan, tiang janji tiang mau ke Jakarta waktu itu, tiang mau belikan nanti di Jakarta kan cempire hitung selapung mau beli yang kecopong yang pokoknya yang bukan hitam gini sudah. Ternyata si yang tidak sempat ke Jakarta dia belikan di Mataram, mau bagi-bagi pada sekek-sekek lagu masih narak baru ngadu itu ngisi baru maghrib isya di Muncan di kita masih narak kadu bereng mau kedon angkat masih kadu kecopong bereng be kecopong mau beli yang menon kan ya kode lalu arah bayahun. Pakai peci putih. Khairu thiyabikum al-bayad, sabda Rasulullah. Sebaik-baik pakaian kalian adalah warna putih. Fakafanu fiha mautakum. Kafanilah orang-orang meninggal di antara kalian pakai putih. Coba ibu-ibu pernah nggak dicucikan suaminya peci hitam itu? Kau udah mambun lah, yang ketek. Lawan kebeliam, lagu nyempait entar naik kepeng. Ada orang saya sudah janjikan, nanti saya belikan jubah. Saya bilang, dia pengen pakai jubah. Kan orang pakai jubah itu keren. Sini, uangnya tapi itu, tidak ada uang gitu. Hadirin dan hadirat jamaah pengajian, adik-adik yang lagi berkarah yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Tiang berapa bulan yang lalu tiang i'tikaf 3 hari 3 malam di masjid. Apa namanya? Ya, Subaikah. Ya. Sama juga kita mengajak saudara-saudara kita supaya memakmurkan masjid. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa ulaika 'asa an yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Mereka menegakkan solat dan bayar zakat. Dan orang-orang semacam begitu dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini implikasi lamun girang cinta jok masjid litu-lite makmurkan masjid, maka Allah akan tanamkan dalam hati kita tidak ada rasa takut kecuali hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanjak corona datang, dindek takut. Dengan masuk corona wino, sa paling demen, sa paling cemohon saya, sandik girang teh kojok masjid. Saya nggak akan tebalah kojok masjid win sa corona niki. Cemoh lalu, ini jerih dia girang jok masjid kunin. Jajah lalu. Kalau tiang tidak mau dilarang naik ke masjid, karena masjid adalah rumah Allah. Perhatikan saja. Ulama mengatakan apabila di satu kampung masjidnya makmur, artinya 5 kali sehari semalam orang datang dan ramai, maka pastikan penduduk kampung itu orangnya makmur. Namun jarang dengan takut masjid, terutama mamu-mamu dewasa, menandakan bahwa arak endah dengan dek bersapa di kampung itu. Hah? Bukan saya yang mengatakan loh, ini ulama yang mengatakannya. Dait sai-sai endah entan bersap andin tay kojok masjid, den cari rapat-rapat entan bersap, tanda nara endah ndek bekewak. Betul. Ini lalu ndek bekewak kanje semeton. Kanggo. Bertaubat, segera minta maaf, berminta arak dengan kanjen dewa bekewaan, diminta tawan bahwa bekewaan mulai bekewak. Bagaimana cukup Rasulullah bersabda ucapkan assalamualaikum.
Lamun jawab ja, maka dia kasih pahala dua-duanya. Lagu lamun dia milih jawab masih meri lain sanden, maka dosa Anda Allah berikan kepada dia. Rasulullah bersabda, la yahillu muslimin ayyahjura akhahu thalatha layalin. Halal den kanggo dengan Islam dek cara berkewak kanci semeton dan selamu jelu. Ini jangka bertahun-tahun dek cara berkewak hanya gara-gara beda pilihan. Faman mata, anden mati di masa dia tidak berkewak niki dakhalan nar, sabda Rasulullah, wajib entah meneraka. Maka bagaimana caranya? Ingat, caranya mudah. Ande narak kancit dek berkewak atau dek meli si merit badek kelai apa yang kita lakukan, minta maaf. Jujur katakan. Lamun meli, lamun dek cukup dengan assalamualaikum. Dia memberi assalamualaikum. Melen dek melen berjawab terserah. Mengucapkan salam itu sunnah, tapi lebih besar pahalanya daripada menjawab. Menjawab salam itu wajib. Ingat, menjawab salam itu wajib. Tetapi lebih besar pahala lebih dahulu mengucapkannya walaupun sunnah. Assalamualaikum. Kan keren sekali kalau kita bilang assalamualaikum. Kalah mesti dengan Bima, dengan pojok. Orang Bima itu ente kenal atau dia kenalan, pasti dia pertama dia ucapkan assalamualaikum. Saya dulu SD-nya di Dompu, Pak. Sebelum yang ke Boda. Orang-orang sana itu selalu bilang assalamualaikum, kenal atau tidak kenal. Itulah mau kenal doang buat kena assalamualaikum. Lah kalau di Lombok ini kan kita mayoritas Islam, jangan khawatir denara dengan Hindu. Maka ucapkan assalamualaikum, ketemu sama siapa saja. Lagu di Hindu aja kebalu doang limpa do ucapan salam. Den kanggo sama kan ucapan salam. Ini sedih assalamualaikum, ternyata janda. No. Kalau sama janda ndak boleh, ndak usah ucapkan salam, cukup gitu saja. Hai, enough. Hadirin hadirat yang sama-sama dirahmati Allah SWT, tidak terasa waktu sudah 1 jam. Yang tadi niatnya 1 jam saja, tapi ini sudah lewat sebagai bonus. Ini mungkin pertemuan pertama kita, dan mudah-mudahan ini bukan pertemuan terakhir. Andin tandek terpedait si Allah Ta'ala di dunia. Mudah-mudahan sak terpedait lemak tu dalam syurganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lagu lamu mendek dait kandim pelinggim selapuk mentama surga. Lagu dek mendait ketu boyak kojok neraka. Kenapa? Di dalam satu hadis yang panjang Rasulullah menceritakan tentang seorang ulama, tuan guru, ustaz ajahang loe dengan sehingga murid-muridnya selapuk entama surga. Mu murid-murid di mana tamu surga mu bengak lalu nembe ustaz tuan guru saajah telaik di dunia angkat darat ti lalahan peten berketuan ngajak di sini Allah Ta'ala. Ya Allah, mana dia ustaz yang dulu ngajarkan kami sehingga kami baik, dan engkau masukkan kami ke dalam surgamu. Maka Allah firmankan, boyak itu neraka tahu ni sin Allah Ta'ala. Mu lumbar niki jamaah niki ojok surga aduk neraka lalu peten dengan sawah putus tamu surga ni dan timantang ojok neraka dan tersentuh si api neraka. Mundahit guru ustaz niki, ustaz kemor, what are you doing here? Anda nak kadu bahasa Inggris. Apa pura angkat ti tahu kan sida aja laik di dunia amput solah amal soleh ketika kami dimasukkan surga. Oh tentu ni nak sai laik demen kajam doang lagu dekoh gawe naku ni yang pok tamu neraka bahaya lo dengan sak bira-ira lagu dinuah bahaya gawe ni makelar no sweater unin dengan tayak kejok sweater ni henden milu tu lah memirak dengan ajak kebaikan, maka lakukanlah. Dait kita sebagai audiens pendengar jamaah. Lamun ustaz tuan guru banyak sekali dia ceramah, kadang tidak terkesan apa yang dia sampaikan itu kembeen kata ulama, saya nggak niat ngeraos dek neman amalang. Lagu lamun terkesan apa yang dia sampaikan itu ada ruh, menandakan dia juga sudah amalkan. Contohnya seperti salat berjamaah. Jarang mendengar tuan guru rawas salat berjamaah atau ustaz kembin badek kenia dia cari sembahyang berjamaah. Enggak. Salat berjamaah ini merupakan keutamaan. Pahalanya 27 derajat. Bagaimana hebatnya salat berjamaah terakhir? Lai arak sopok sahabat
Ini adik-adik yang pondok pesantren, ustadz-ustadz. Ada sahabat dulu buta. Siapa namanya? Ada yang masih ingat? Tidak ada yang ingat. Apa bimum pada ingat? Ummi Maktum. Ummi Maktum niki buta. Apabila Rasulullah keluar dari Madinah, maka Rasulullah bersabda, Ummi Maktum, kamu imami manusia. Kamu yang jadi imam. Artinya wakilnya Rasulullah sebagai imam. Lagu ia buta. Supaya waktu berembentang ojok masjid, Ummi Maktum niki mun geteng tali letakkan masjid ojok balin. Ia langan bertegel, berdurus. Mu supaya waktu berketuan metaken atau ngusul jok Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ini kan buta, kanggon tangkapun dek sembahyang fardu lek balik. Maka Rasulullah bersabda boleh. Musugul terima kasih ya Rasulullah izin Ummi Maktum. Lagu dia memang datang dua masjid tempuh Malik si Rasulullah. Ta'ali, come on, come back. Tulak Malik, tulak ada apa ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, berketuan ojok Ummi Maktum, mendengar bang. Enggak ya Rasulullah, lalu menuju wajib entah ya ojok masjid. Ini kan dengan kedok nih. Angka pada kedok-kedok lalu nak dengar bang lek masjid dia ini datang. Orang azan itu maksudnya apa? Ndek napa tanden tamu waktu sembahyang, ndek tamu waktu zuhur atau asar, lagu panggilan untuk solat. Hayya 'alas shalah. Apa artinya? Kan keceket-ceket badang kam darat hai. No. Dia mengerti pada jangan gede bahasa Sasak ngebang. Lagu dia kanggo. Ndak boleh diganti. Kenapa dilaknat? Siapa namanya yang mendirikan Turki dulu? Atatürk itu. Gara-gara dia ganti azan pakai bahasa Turki. Dan takut jasad si dunia si bumi, sehingga dia dibikinkan pakai marmer ya si talat. Pakai bahasa Arab, hayya 'alas shalah itu artinya ayo kita salat. Setelah kita salat apa? Firman apa? Azannya berbunyi hayya 'alal falah. Artinya apa? Mari kita menuju kesuksesan. Jadi kalau orang salat itu sukses, dengan sandi sembahyang dia sukses. Dengan sandi cari sembahyang di dunia lemak dia mentamu kubur, maka di dalam kuburnya disediakan satu ekor ular bernama Syuja'ul Aqra. Dan ular itu bisa berbicara, kukunya dari besi dan panjang satu kukunya itu perjalanan satu hari. Sabda Rasulullah SAW, matanya mengeluarkan api dan dia menyiksa, sekali dia pukul orang maka dia tenggelam ke dalam bumi sedalam 70 hasta. Malik entesuit, mari sugulan jangka jelo kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita menjaga salat kita di masjid atau di musalla di mana adzan dikumandangkan. Ibu-ibu kata ulama, timak menjaknya ke datang bulan harus mentukul tulis sajadah untuk balik. Untuk menunggu waktu solat, jangan selesai dengan sembahyang. Kembien kata ulama, adik saya entan terbahajah bayi balok, denden bayi paran tua hendek sembahyang. Oke? Begitu pentingnya ibu-ibu juga mengajarkan anak-anaknya di rumah. Adik sak dendek bayi paran ndek tuah sembahyang, uah tendek sembahyang. Pertanyaan yang paling simpel, sederhana. Saya perluang sembahyang itu apa? Kita yang memerlukan sembahyang atau solat yang memerlukan kita? Itu perlu sembahyang. Lamun menu aruan tukul tu tak sembahyang antih waktu sembahyang datang. Ini jangan lelah merebut ngebang. Terahim ngaji dulu, ngaji terahim ngebang, terus bernyanyi lagi selawat-selawatan macam dia baca. Ini narabahai datang supu-supu. Ini kirang di apa namanya di kok buat namanya di Janepria. Merebutnya azan. Kan dia setel dulu baca Al-Qur'an setengah jam. Dia menono terahim 7 menit. Azan dia menkah azan, dia menkah ngebang merebut niki salat sunnah 2 rakaat. Terus sudah pegang mic dia, mulai dia macam dia, mari berjamaah salat, pahalanya 2 Macam dia bab. Sampai sudah 15 menit, di narabai sopo-sopo datang. Seninen dong, tuh paling muri tahu. Meniun di sini aneh mesti aneh kamatang gitu kata istrinya. Oh, nara imam. Dia menjadi kak imam aneh coba. Dia bilang ini tua isi. Akhirnya nyerah juga. Akhirnya dia jadi imam. Dia komat. Allahu Akbar, salat dia. Rakaat pertama, kedua aman. Rakaat ketelu
Malik kena. Bismillahirrahmanirrahim. Nyaring dia. Istrinya di belakang bilang, mesti adet kanggo bersuara lah muncul ketelu, dia bilang. Batal enggak salatnya? Lah dia masih mau balik kena ini kena. Air selesai dia salat. Siapa yang salah? Yang pernah mondok-mondok ini tidak mau dakwah. Ngerep doang di kampung nenek. Dia nabi lampak-lampak. Banyak orang di luar sana tidak tahu cara sholat. Dia tahu nentan dengan masbuk. Andi rakaat kedua wah mau imam. Mun dia baru datang, mun balapan, mun senjulu imam. Bareng-bareng salam kan. Iyan dan dengan no. Siapa yang salah? Makanya penting sekali di setiap pengajian buka masalah niki. Memang sederhana tetapi sungguh mengena. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita, amin ya rabbal alamin. Takut ndek bau tutuk bari jauh linta oleh ini. Nanti insyaallah kita sambung lagi anytime. If you have something like this, don't be hesitated. Jangan keberatan saja. Kadang ada dia bilang undang lewat telepon, itu fungsi HP. Ada mandelelah itu. Nggak apa-apa. Ya, jangan sungkan-sungkan. Kalau dulu memang harus bersila caranya datang. Kalau sekarang tidak perlu. Pakai WhatsApp saja. Bahkan tiang tidak perlu diundang. Tiang datang. Pengajian yang di Muncan, ditanggung tiang sholat maghrib di sana, selesai sholat maghrib isi pengajiannya sampai Isya. Itu baru keren namanya. Ini sering mak tundang doang, cuma datang gaya lalu. Sama minum dulu kalau begitu. Dengan ngenam dan kanggo kadu ima kiri, harus ima kanan kadu ngenam. Ima kiri enggak nonton tekadu ojok muri. No, it's true. I'm telling you the truth. Ini yang sesungguhnya. Ima kanan diciptakan si Allah Ta'ala untuk digunakan ke depan. Ngodot dan kanggo kadu ima kanan. Karena rokok itu hina, maka harus dipakai tangan hina, tangan kiri. Ini salah ngenem ima kiri, ngodot ima kanan. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين إن شاء الله لهم الفاتحة. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ولجدنا ولجدتنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولإخواننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها. الفاتحة. Mudah-mudahan semua jamaah yang hadir dalam majelis niki ampunan selapu dosa salah insyaallah taala. Dosa besarnya, dosa kecilnya, dosa sedihan gawe ataupun tidak sengaja dia kerjakan. Dan mudah-mudahan kedua orang tua kita masing-masing Allah Subhanahu wa taala mudahkan dalam kehidupan di dunia ini yang masih hidup. Sesampun meninggal mudah-mudahan dijamin tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, diampuni seluruh dosa dan kesalahannya. Dan yang masih hidup mudah-mudahan Allah matikan dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah jadikan anak cucu kita menjadi hafiz dan hafizah, alim dan alimah, da'i dan da'iyah. Ala hadini al-Fatihah. Wa akhiru da'wahum alhamdulillah. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد المستغفرين حمدا يعافي نعمه ويكفي مزيده يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب.